Bab 6714 Dia melarikan diri. Tatapan Jin Wu Hao menyapu ke-6 orang yang berdiri di sana. Senyum main-main teruk di bibirnya. Oh? Beberapa dari kalian punya pendirian. Bagus sekali. Aku mengagumi orang-orang yang punya pendirian. Tapi, apakah kalian yakin ingin berdiri di sana? Ning Zi mengabaikannya. Dia hanya menoleh untuk melihat David. Suaranya sangat lembut. David, bagaimana menurutmu? Aku lebih memilih tewas daripada menyerah. Suara David terdengar tenang. Aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin menyerah. Ning Zi tiba-tiba tersenyum. Senyum itu mengandung emosi yang sama sekali berbeda dari biasanya. Seperti rasa lega, atau seperti sedang mengambil suatu keputusan. Apakah kau pikir aku seorang pengecut? Aku tidak akan menyerah kepada para dewa. Setelah mengatakan itu, dia menatap David dalam-dalam, matanya yang dingin dipenuhi emosi yang kompleks, lalu dia menoleh ke Sonya. Kakak senior, ayo pergi. Begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kobaran api biru gelap mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi bilah tajam yang merobek ruang di sampingnya. Sebuah kekosongan yang dalam dan bergejolak muncul dari celah itu, mengeluarkan suara melengking yang rendah. Ning Zi meraih Sonya dan, sebelum ada yang sempat bereaksi, melangkah masuk ke dalam celah tersebut. Retakan itu tertutup di belakang mereka, dan kedua sosok itu menghilang sepenuhnya. Kecepatannya begitu luar biasa. Seolah-olah hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. David menatap retakan yang menutup itu sejenak, tercengang. Setelah hening sejenak, dia mengumpat, suaranya dipenuhi amarah yang tak terselubung dan sedikit kekecewaan yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Rumput. Hanya kutukannya yang bergema di udara, bersamaan dengan fluktuasi kekosongan yang tersisa setelah retakan tertutup, yang, dalam cahaya keemasan, menyerupai desahan samar. David tidak pernah menyangka Ning Zi akan melarikan diri pada akhirnya. Dia mengira Ning Zi memiliki pendirian dan akan bertarung bersamanya. Jika mengingat kembali, saya menyadari bahwa saya terlalu banyak berpikir. Jin Wu Hao sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak mengejar mereka karena, menurutnya, kedua semut yang lolos itu tidak berharga. Sosok yang benar-benar berharga adalah dia yang berdiri di hadapan kita. David, seorang kultivator Taois yang mengolah kekuatan kekacauan, menghabisi tetua Shenmu, dan memusnahkan semua kekuatan ilahi di 19 surga. Begitu dia meninggal, mereka yang masih bersikap netral dan mengamati akan benar-benar kehilangan pemimpin mereka. David menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras menekan emosinya. Dia berbalik dan menatap Xuan Zhenzi. Xuan Zhenzi berdiri beberapa langkah di belakangnya, sehelai rumput kering menjuntai dari mulutnya. Namun, matanya yang biasanya sinis telah kehilangan sinisme biasanya, digantikan oleh kompleksitas yang tak terlukiskan. Xuan tua, bawa anak Taois muda itu dan pergilah. Suara David terdengar tenang, seolah-olah dia sedang mengatur sesuatu yang biasa saja. Kau bukan target mereka, tidak perlu kau tinggal dan tewas. Xuan Zhenzi terdiam sejenak, rumput layu di sudut mulutnya sedikit bergetar. Dia melirik David, lalu Jiang Xuelan, dan kemudian para kultivator iblis yang berlutut di kejauhan serta cahaya keemasan yang masih berkobar di belakang Jin Wu Hao. Di dalam cahaya keemasan itu, sosok-sosok elit dari ras dewa yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul. Puluhan ribu kultivator yang mengenakan baju zirah emas menyerbu seperti gelombang pasang, berbaris rapi di belakang Jin Wu Hao, seperti tembok baja emas. Dia perlahan meludahkan rumput kering dari mulutnya, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat bertentangan. Tuan Chen. Suara Xuan Zhenzi sedikit serak, dan matanya berkedip-kedip. Orang tua ini jujur saja, meskipun kami belum lama saling mengenal, kami telah mengembangkan persahabatan tertentu. Dalam hidupku,
Aku telah melihat terlalu banyak orang meninggal, terlalu banyak orang melarikan diri, dan aku sendiri telah melarikan diri beberapa kali. Dia berhenti sejenak, seolah berusaha mengatur pikirannya. Lalu dia terbatuk 2 kali, memaksakan senyum yang agak canggung di wajahnya, senyum yang mengandung rasa bersalah yang tak terselubung. Jangan salahkan aku karena takut tewas. Hanya saja aku masih harus menghidupi anak kecil penganut Taoisme ini. Dia masih sangat muda. Jika aku tewas, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari di dunia yang kacau ini. Tatapan David tertuju pada bocah Taois muda itu. Si kecil meringkuk di belakang Xuan Zhenzi, mencengkeram ujung bajunya erat-erat. Wajah kecilnya penuh ketakutan, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap membuka matanya lebar-lebar agar tidak menangis. Mata hitam jernih itu memantulkan cahaya keemasan, kerumunan yang berlutut, dan wajah tenang David. Aku tahu. Suara David tetap tenang, tanpa celaan atau kemarahan, hanya rasa pengertian dan ketidakpedulian. Ayo pergi. Xuan Zhenzi mengangguk, anggukan lambat yang mengandung beban berat. Dia membungkuk, menggenggam tangan bocah Taois muda itu, lalu berbalik dan berjalan keluar dari lembah. Taois muda itu ditarik beberapa langkah menjauh, dan dia sedikit tersandung. Ia tak kuasa menahan diri untuk menoleh dan melihat David. Wajah kecilnya penuh dengan emosi yang rumit. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Berjalan. Xuan Zhenzi menariknya, mempercepat langkahnya, dan tidak menoleh ke belakang. Sosok lelaki tua dan anak kecil itu semakin menjauh dan semakin mengecil, hingga akhirnya menghilang ke dalam bayangan di mulut lembah. Guru, apakah kita benar-benar akan pergi seperti ini? Tanya Taois muda itu. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak pergi? Tetap tinggal dan menunggu kematian, kata Xuan Zhenzi. Apakah Tuan Chen dan yang lainnya akan tewas? Tanya Taois muda itu. Tewas apanya? Dia punya pendukung yang kuat dan di sini untuk pelatihan. Bahkan jika dia benar-benar tewas, dia bisa dibangkitkan kembali. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tak satu pun dari kita memilikinya, kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika kita tewas, maka kita benar-benar tewas. Xuan Zhenzi pergi dengan kecepatan kilat. Dia sudah mengetahui semuanya. Sejak saat dia mengetahui keberadaan Tuan Xi, dia sudah mengetahui sifat asli David. Dia memahami prinsip bahwa ketika para dewa bertarung, manusia biasa akan menderita. Bab 6715 ada dalang di balik semua ini. Saat ini, hanya David dan Jiang Xuelan yang tersisa berdiri di lembah jurang hitam. Aula utama di belakangnya kosong, seperti cangkang tubuh yang organ dalamnya telah dikeluarkan. Di hadapannya berdiri puluhan ribu kultivator iblis yang berlutut, pasukan ilahi yang bermandikan cahaya keemasan, dan dewa emas Luo Agung yang agung dan maha melihat. Bahkan angin pun berhenti, dan seluruh lembah menjadi sunyi senyap seperti kuburan, di mana bahkan napas pun terdengar sangat jelas. David berdiri di sana, jubah abu-abunya menjuntai di tanah yang tak berangin tanpa bergoyang sedikit pun. Pedang pembunuh naga tergantung di pinggangnya. Sarung pedangnya yang berwarna ungu tampak sangat kesepian dan dingin dalam cahaya keemasan. Wajahnya tenang, sangat tenang sehingga tidak terlihat emosi apapun, seolah-olah pengkhianatan, pelarian, dan ketidakberdayaan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia menoleh dan memandang Jiang Xuelan yang berada di sampingnya. Profilnya bermandikan cahaya keemasan yang samar, dan mata birunya yang dingin menatap lurus ke depan. Bukan padanya, bukan pula pada pasukan Dewa Emas, tetapi pada suatu tempat yang jauh. Bulu matanya panjang, menciptakan bayangan berbintik-bintik dalam cahaya keemasan. "Kenapa kau tidak pergi?" tanya David. Suaranya sangat pelan, seolah takut mengejutkan sesuatu. Jiang Xuelan tidak menoleh untuk melihatnya, pandangannya tetap lurus ke depan.
Namun sudut-sudut bibirnya sedikit melengkung, senyum yang sangat tipis, hampir tak terlihat. Dia tidak menatapnya, seolah-olah sedang memandang ke kejauhan. Jika aku pergi, apa yang akan kau lakukan sendirian? Kata-kata ini seolah keluar dari lubuk hatinya yang terdalam, tanpa ragu atau berpikir, seolah-olah dia telah mengulanginya berkali-kali dalam hatinya. Suaranya lembut, namun jernih seperti angin di dataran es. David menatapnya lama sekali. Begitu lama hingga angin di lembah mulai bertiup lagi. Begitu lama hingga para kultivator ilahi di kejauhan bergerak dengan gumaman rendah. Lalu dia tersenyum. Senyum tipis, tetapi senyum yang mengandung ketulusan yang hanya muncul di hadapan kematian. Seperti sinar cahaya terakhir yang terlihat sebelum tenggelam ke dalam jurang. Terima kasih, katanya. Dua kata, tanpa hiasan yang tidak perlu. Tidak perlu berterima kasih. Jiang Xuelan masih tidak menatapnya, nadanya setenang seolah-olah dia sedang membicarakan apa yang akan dimakan besok. Namun, ada getaran yang hampir tak terdengar dalam suaranya. Jika kau meninggal, siapa yang akan bercocok tanam denganku? Jangan khawatir, jika kita tidak tewas hari ini, aku akan bercocok tanam bersamamu selama 10 hari 10 malam, dan kamu bisa makan sepuasnya. David tersenyum. Apakah kau ingin aku makan sampai kenyang, atau kau ingin aku tewas? 10 hari 10 malam, atau bahkan hanya 1 hari 1 malam, kau bisa menyiksaku sampai tewas. Jiang Xuelan berkata sambil tersenyum. Jin Wuhao menatap kosong ke arah David dan Jiang Xuelan, mendengarkan percakapan mereka. Jam berapa sekarang? Apakah ini masalah hidup dan tewas? Bagaimana mungkin kamu masih berminat membicarakan tentang kultivasi ganda? Apakah mereka ingin bersenang-senang sekali lagi sebelum meninggal? Cukup untuk kalian berdua. Setelah kalian tewas, pergilah ke alam baka untuk berkultivasi bersama. Jin Wuhao menghentikan keduanya, lalu menatap Jiang Xuelan. Sebagai anggota klan dewa, dari garis keturunan Dewa Es, kau malah bersekongkol dengan orang lain untuk menyerang klan dewa. Kau pengkhianat. Diamlah. Kau tahu di dalam hatimu bagaimana kau memperlakukan garis keturunan Dewa Es kami. Aku bukan pengkhianat. Aku hanya ingin membunuhmu untuk membalas dendam atas bangsaku. Jiang Xuelan menggertakkan giginya dan menatap Jin Wuhao dengan tajam. Hahaha, mau membunuhku? Kalian berdua tidak mungkin bisa membunuhku. Jin Wuhao tertawa terbahak-bahak. Ya? David perlahan mengangkat tangan kanannya dan menggenggam gagang pedang pembunuh naga. Suara dengung yang dalam keluar dari sarung pedang, seperti geraman binatang buas yang baru terbangun. Suara itu terdengar sangat jelas di lembah yang sunyi, mengejutkan para kultivator iblis yang sedang berlutut, para kultivator ilahi, dan bahkan Jin Wuhao. Kalau begitu, ayo. Suara David sangat lembut, tetapi di lembah yang sunyi ini, setiap kata terdengar jelas, seperti paku yang ditancapkan ke papan kayu. Entah kau sendirian, atau 10.000 orang, atau bahkan seorang dewa emas Luo Agung, mari kita lihat apakah aku bisa membunuhmu. Jin Wuhao menatap David, secercah kejutan terpancar di mata emasnya. Sesaat kemudian, cahaya itu berubah menjadi tingkat ketidakpedulian yang lebih tinggi. Sebuah ejekan terhadap sisa-sisa keteguhan hati terakhir dari yang kuat terhadap yang lemah. Kau punya keteguhan hati. Tapi bisakah keteguhan hati itu memberi makan? Dia mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan berkumpul di telapak tangannya. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam cahaya itu menyebabkan seluruh lembah bergetar hebat. Banyak dari puluhan ribu kultivator iblis yang berlutut terpaksa berbaring telentang di tanah, tidak mampu mengangkat kepala mereka. Seolah-olah seluruh langit akan runtuh dan menghancurkan mereka. Karena kau ingin tewas, aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah mengatakan ini, Jin Wuhao hendak bergerak.
Tunggu, David tiba-tiba menyimpan pedang pembunuh naga. Apa? Kau pengecut? Jin Wuhao mencibir. Bagaimana mungkin aku mundur? Tapi aku harus memperingatkanmu, aku sampai di posisi ini karena aku punya pendukung yang kuat. Jika kau membunuhku hari ini, aku jamin kau tidak akan selamat, dan seluruh ras dewa pun akan lenyap. David memutuskan untuk menakuti Jin Wuhao. Jika benar-benar terjadi perkelahian, dia pasti tidak akan punya peluang. Jika Anda bisa mengintimidasi mereka, itu akan menjadi yang terbaik. Hahaha, kau punya pendukung yang kuat? Jin Wuhao tertawa terbahak-bahak, kau punya ayam di belakangmu. Sebelum dia selesai berbicara, langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Cahaya ungu tampak datang dari langit. Cahaya itu jatuh pada David dan perlahan berubah menjadi sebuah sosok. Itu adalah seorang wanita, berpakaian ungu, memegang pedang panjang. Seorang pria dengan satu pedang, namun auranya jauh melampaui aura puluhan ribu kultivator iblis sebelumnya. Bab 6716 ZR. David menatap punggung wanita yang tiba-tiba muncul itu. Wajahnya sangat familiar, tetapi untuk sesaat ia tidak dapat mengingat siapa wanita itu. Jiang Xuelan menatap wanita itu dan bertanya kepada David, siapakah wanita ini? David menggelengkan kepalanya. Entahlah, kelihatannya familiar. Tuan Muda Chen, apa kabar? Wanita itu berbalik dan tersenyum pada David. David terkejut, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Nona ZR? Ya, ini aku. ZR tersenyum. David tidak pernah menyangka bahwa ini sebenarnya adalah ZR. Orang yang sisa jiwanya melekat pada sebuah pohon di pulau terpencil di alam surgawi. Dia adalah salah satu dari 7 priwanita di alam surgawi, dan Davidlah yang menyelamatkannya. Aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kau mengenalnya? Tanya Jiang Xuelan. Aku kenal dia, kami sangat akrab, David mengangguk dengan panik. Tuan Muda Chen, istirahatlah dan saksikan saya menangani mereka untuk Anda. Setelah mengatakan ini, Zier perlahan menatap Jin Wuhao dan yang lainnya. Apakah kalian akan naik satu persatu, atau sekaligus? Tanya Zier dingin. Jin Wuhao menatap Zier dengan sedikit cemberut, karena dia sama sekali tidak bisa merasakan tingkat kultivasi Zier. Dengan kata lain, dia tidak tahu di level berapa Zier berada. Siapa yang akan melawan dan menghabisi wanita ini? Jin Wuhao bertanya. Jin Wuhao tidak ingin mengambil langkah tanpa mengetahui latar belakang pihak lain. Aku akan melakukannya. Wanita berjubah merah darah itu berdiri dari kerumunan yang berlutut. Gerakannya tanpa sengaja dibuat mencolok, seolah-olah dia ingin menggunakan cara ini untuk menunjukkan kesetiaannya kepada majikan barunya. Dia meluruskan jubah merah darahnya yang berdebu, menarik pisau pendek berwarna merah gelap dari pinggangnya, dan melangkah ke ruang terbuka di depan Jin Wuhao, menghadap sosok ungu yang tiba-tiba muncul. Bawahan Anda bersedia berbagi beban yang mulia Kaisar Agung. Suaranya keras, sengaja dibuat agar semua orang yang hadir dapat mendengarnya, dan nadanya mengandung keinginan menjilat yang berlebihan untuk memberi kesan. Dia melupakan rasa malunya ketika berlutut dan memohon belas kasihan. Dan dia melupakan kerendahan hatinya ketika mengatakan bahwa dia selalu menganjurkan perdamaian dengan para dewa. Sekarang, berdiri di sisi Jin Wuhao, dia merasa telah menemukan cara untuk bertahan hidup, dan mungkin bahkan cara untuk meraih ketenaran. Dia mendongak menatap ZR dan menilainya dari atas ke bawah. Wanita berbaju ungu itu tampak tidak lebih dari 20 tahun. Ia memiliki wajah yang dingin dan acuh tak acuh serta aura yang tidak seperti dari dunia lain. Ia memegang pedang panjang berwarna ungu di tangannya, yang bilahnya berkilauan dengan cahaya lembut. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi membawa nuansa misteri yang mendalam yang membuat hati seseorang bergetar.
Gadis kecil sepertimu berani menghalangi jalan? Wanita berjubah merah darah itu mencibir, belati merah gelapnya berputar di tangannya, membentuk lengkungan merah darah. Hari ini, aku akan membunuhmu, dasar bodoh yang sombong, atas nama yang mulia Kaisar Ilahi. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Karena Zier pindah. Gerakannya begitu cepat sehingga tidak seorang pun yang hadir dapat melihat bagaimana dia melakukan gerakannya. Hanya seberkas cahaya ungu yang melintas di udara, seperti bintang jatuh yang melesat di langit malam, atau kilat yang menyambar awan, singkat namun menyilaukan, begitu terang sehingga mustahil untuk membuka mata. Kemudian kepala wanita berjubah merah darah itu diledakkan. Kepalanya terkulai beberapa kali di udara, ekspresinya membeku pada saat mencibir sebelumnya. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengucapkan beberapa kata lagi, tetapi kesempatan untuk berbicara itu hilang selamanya. Darah merah gelap menyembur dari leher yang terputus, seperti air mancur merah gelap, yang tampak sangat menyilaukan dalam cahaya keemasan. Mayat itu berdiri membeku di tempatnya sejenak, lalu perlahan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Serangan pedang itu sangat cepat. Saat itu semakin dekat, dan semua orang baru menyadari apa yang telah terjadi setelah melihat hasil akhirnya. Suasana yang sudah mencekam di lembah itu membeku sepenuhnya dalam sekejap. Banyak dari puluhan ribu kultivator iblis yang berlutut tersentak kaget, beberapa tiba-tiba mundur, sementara yang lain menjadi pucat pasi. Mereka yang diam-diam merasa senang karena telah memilih untuk tunduk ini merasakan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka saat melihat kepala wanita berlumuran darah berguling di tanah. Jika wanita berbaju ungu itu mengarahkan pedangnya ke arah mereka, mungkinkah mereka bisa menghindarinya? Jawabannya sudah jelas. Tidak bisa. Senyum di wajah Jin Wuhao menghilang. Mata emasnya sedikit menyipit saat menatap Zier, memperlihatkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Dia masih belum bisa merasakan tingkat kultivasi pasti wanita berpakaian ungu itu, tetapi kecepatan dan ketepatan serangan pedangnya barusan memaksanya untuk menilai kembali lawannya. Itu menarik. Suara Jin Wuhao tetap tenang, tetapi sikap acuh tak acuh sebelumnya telah hilang. Aku tidak menyangka David memiliki pendukung sekuat itu. Siapakah kau? Zier tidak menjawabnya. Dia hanya berdiri di sana, gaun ungu panjangnya berayun lembut tertiup angin, pedang panjang berwarna ungu di tangannya menunjuk secara diagonal ke tanah, setetes darah merah gelap menetes dari ujungnya, menghasilkan suara gemericik yang sangat samar saat jatuh ke tanah. Ekspresinya acuh tak acuh dan tenang, seolah-olah dia baru saja dengan santai menyingkirkan setitik debu. Ekspresi Jin Wuhao menjadi muram. Sebagai seorang kaisar ilahi dengan kultivasi Dewa Emas Luo Agung, dia belum pernah diabaikan sedemikian rupa sebelumnya. Tatapannya menyapu para tetua yang sama terkejutnya di belakangnya, sedikit nada dingin menyelinap ke dalam suaranya. Siapa yang datang? Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah emas berjalan keluar dari barisan para dewa. Wajahnya tampak tua, tetapi matanya seperti dua nyala api emas yang membara. Kultivasinya berada di peringkat ke-9 alam abadi emas. Dia dikelilingi oleh cahaya ilahi yang pekat, dan auranya bahkan lebih dalam daripada aura tetua Shenmu. Dia adalah salah satu tetua tertinggi dari aula utama klan ilahi, bernama Jin Yan. Dia telah mengikuti Jin Wuhao dalam pertempuran selama bertahun-tahun dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Yang mulia, saya memohon izin untuk berperang. Suara Jin yang terdengar tua dan tenang, membawa rasa ketenangan yang lahir dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia memegang tombak emas di tangannya, batangnya diukir dengan rune ilahi kuno yang tampak mengalir perlahan seperti makhluk hidup, memancarkan aura yang mem-scorching. Jin Wuhao mengangguk, pergi. Hati-hati dengan pedangnya. Ya. Jin Yan melangkah maju, memutar tombak emasnya di tangannya hingga ujungnya menunjuk langsung ke Zier.
Suaranya tenang, sebutkan namamu. Aku tidak menghabisi orang tak dikenal di bawah tombakku. Zier memandanginya seolah-olah dia adalah benda tewas, kau tidak layak untuk mengetahui namaku. Ekspresi Jin Yan sedikit berubah. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan tidak seorang pun pernah berani berbicara kepadanya seperti itu. Dia mencibir, tak berkata apa-apa lagi, lalu mengacungkan tombak emasnya. Tombak itu meluncur ke depan seperti naga emas yang meraung, membawa kekuatan mengerikan yang mampu merobek ruang angkasa, mengarah langsung ke jantung Zier. Cahaya keemasan mengembun menjadi bola yang menyilaukan di ujung tombak. Bola itu mengandung kekuatan penuh dari Dewa Emas tingkat 9. Kemanapun bola itu lewat, udara terkompresi, menghasilkan ledakan tajam, dan meninggalkan parit yang dalam di tanah. Satu tembakan ini sudah cukup untuk menembus puncak gunung.